Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azab ila akhir ayat. Hadirin saudara, di dalam pertemuan kita yang sangat singkat menanti waktu sholat sunnah, terlebih dahulu kita awali dengan ucapan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi yang maha kasih, maha sayang, maha pemurah, di mana pagi hari ini di tanggal 5 bulan Januari 2021 Allah subhanahu wa ta'ala masih tetap memberikan kesempatan hidup kepada kita. Hidup kita yang telah ditentukan, dibatasi oleh Allah. Subuh pagi hari ini dihidupkan kembali kita dengan taufik inayahnya. Kita tinggalkan tempat tidur kita, kita datang di suatu tempat rumahnya Allah. Kita sujud bersama, ruku bersama. Tentunya tujuan dan harapan kita berdoa kepadanya agar nanti kita kembali selalu mendapat rahmat, mendapat ridho. Akhir kita akan selamat daripada api neraka. Hadirin saudara, marilah kita menengok kembali ayat-ayat Allah bahwa nanti di dalam kehidupan kita di akhirat ada proses yang janjinya Allah akan memberikan balasan setiap hambanya, setiap umat Nabi Muhammad yang mengikuti ajarannya. Di sana akan dibalas. Masya Allah. Akan diperhitungkan apa yang pernah diberikan kepada kita. Akan dimintakan pertanggunggan jawab sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kita akan dimintakan pertanggungan jawab setiap kita ada sebagai pemimpin. Pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin negara, apapun jabatannya, dia akan dimintakan pertanggungan jawab. Tentang apa? Tentang
perintahnya Allah. Karena manusia yang ada di dunia ini adalah dijadikan oleh Allah untuk menjadi khalifah, mengelola selama kita berada di alam dunia ini. Jadi saudara-saudara, ntar kita masing-masing nih diperbal, timbang. Ya, apapun yang kita kerjakan besar kecil, Allah berjanji dan akan diperlihatkan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Setiap pribadi kita, saudara, apapun sejak dahulu sampai akhir kehidupan kita yang dianugerahkan Allah kepada kita, itu diperlihatkan sekecil apapun kata Allah. Mungkin kita pernah buang duri di jalan, ya, atau buang beling, ada paku dan seterusnya. Kita lewat buang dengan tujuan dan harapan jangan sampai ada orang terkena dari barang tersebut. Itu pun dicatat, saudara. Ini, nah semua akan dikembalikan. Dan Allah pun tidak akan zalim dan tidak akan mengurangi, saudara. Kalau setelah kita tahu apapun yang dilakukan sekecil biji sawit, zarah, akan diperlihatkan, kebaikan diperlihatkan, keburukan diperlihatkan, maka perlu kita berhati-hati di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, dilihat dah, ditimbang berapa banyak yang baik. Cuma permasalahannya kita nggak tahu kita bisa selamat ini harus berapa banyak ketaatan kita. Selamatnya kita dari siksa Allah sejauh mana? Ini yang kita tidak tahu. Nah, oleh karenanya itu kita dari sekarang berhati-hati, berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Permasalahannya, saudara, ya, ini banyak sekali pertanyaan, prosesnya panjang. Tentang umur kita ditanya, kau memanfaatkan apa saja di dunia? Umur aku kasih sampai 50, 60, 70 tahun, 80 tahun, ya. Kau memanfaatkan apa? Kata Nabi, la tazulu qadama abdin hatta tus'ala an arba. Tidak akan bergerak kita setapak pun dari hadapan Allah sebelum kita menjawab pertanyaan Allah. Ini, saudara, bayangkan, ya, di padang mahsyar nanti kita orang begitu banyak, saudara. Kita enggak ketemu mana anak kita, mana saudara kita, mana istri kita, masing-masing, saudara. Bayangkan, coba kita hayati. Kita kan belum tahu, cuma ceritanya doang. Bagaimana orang dikembalikan, ya, dari tempat kuburnya. Tuh, saudara, orang dibangkitkan dari kubur. Nah, dari mulai Nabi Adam sampai akhir kehidupan manusia dunia ini, ya, mati dulu. Semua bakal mati. Sebab, saudara, datangnya hari kiamat, orang dimatikan dulu. Kehancuran dunia ini 2 kali. Pertama, saudara, dihancurkan dulu seluruhnya. Sebagaimana kata Allah, izazul zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi ini sudah digoncangkan oleh Allah, gunung-gunung sudah keluar laharnya, batunya keluar, semua hancur, saudara. Orang pada bingung masa itu. Wa qalal insanu malaha. Manusia pada berkata, ada apa ini?
persis kayak waktu kejadian senjata di Angkatan Laut Cilandak meletus. Ya, orang itu berhamburan. Yang saya tahu persis ada seorang ibu, ya, di sini belum jadi masjid, masih yang musola. Datang dia kemari, kita tanya, ibu, suami di mana, anak di mana? Dia menjawab, tidak tahu lagi Pak Haji, semua masing-masing menyelamatkan dirinya. Itu baru meletusnya senjata angkatan laut, belum dunia ini, saudara. Tuh, bayangin, ayo di dahsyatnya, ya, sama sekarang tsunami itu bagian kecil aja. Nah kalau seluruhnya dunia ini sudah digoyangkan oleh Allah, ya, dikeluarkan lahat, semua isinya, manusia akan berkata, ada apa ini? Nah oleh karena itu kita jangan ngalamin dah, nggak akan ngalamin, saudara. Ya, hari kiamat dahsyatnya sama dengan longsor sekecil itu, ya, tsunami di Aceh, begitu saudara, sedikit aja manusia ratusan ribu yang meninggal dunia. Nah kalau udah di duanya bumi digoyangin, apalagi saudara. Wa qala al-insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari inilah bumi akan Allah memberitahukan kejadian-kejadian yang dahsyat. Matilah semua. Nah kalau masa itu nggak ada lagi orang yang nguburin, ya, nggak ada, semua mati, hancur semua. Berapa lama cerita? Ada yang 40 tahun lagi baru dibangkitkan, saudara. 40 tahun dibangkitkan, ditiuplah trompet oleh malaikat Israfil. Ya, makanya bahasa trompet udah ada. Ya, wa nufikha fis suri fa izahum minar ajdasi ila rabbihim yansilun. Apabila trompet itu sudah ditiup oleh malaikat Israfil, bangkitlah manusia dari kuburnya masing-masing. Dari sejak Nabi Adam, saudara, kita bangkit, ya, dalam keadaan telanjang, karena kita lahir tidak pakai baju, saudara. Orang akan berkata, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Silaka aku ini, siapa yang bangkitkan aku dari tidur, saudara? Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah dahulu. Rasul berjanji, siapa yang taat, siapa yang beriman disertai dengan amal soleh, mereka semua itu akan dimasukkan surga. Tapi proses dulu, saudara, ditimbang-timbang dulu, nah, dilihat dulu, ya. Nah kita sekarang maka lagi hidup ini, marilah kita lakukan, selamatkan diri kita, berusaha menyelamatkan istri kita, menyelamatkan anak kita, supaya kita nanti dapat berkumpul kembali. Kalau dunia kita sekarang kita berkumpul, besok nanti Allah kumpulkan kita di sana, betapa bahagianya, saudara. Jadi jangan kita cuma sendiri sekarang, ya, kita upayakan diri anak kita, keluarga kita, istri kita. Kita harus kewajiban mendidik anak kita untuk kita jadikan bersama-sama bila nanti sudah kita kembali. Ini semua gambaran peringatan dari Allah SWT. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad.
wahai orang yang beriman nih, kita nih udah percaya kepada Allah, percaya hari kiamat, percaya hari kebangkitan, percaya adanya hisab, percaya ada surga, percaya adanya neraka, maka kata Allah, coba kau koreksi dirimu, kau introspeksi dirimu, kau pertanyakan dirimu, sudah adakah persiapannya? Baik kita laki-laki maupun seorang wanita disuruh pertanyakan. Karena kita saudara nanti ingat bahwa semua ini bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk? Berapa menit lagi? Ini enggak ada minum ya? Air anta aja dulu ya. Enggak, air anak sana, air anak sana. Saudara, itulah saudara diingatkan oleh Allah. Setiap khutbah Jumat diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Oke. Air anta dulu. Sunnah air anta. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ada hadis Nabi, ittaqullah haitsuma kunta. Kata Nabi mengingatkan kepada kita, takutlah kalian kepada Allah di mana saja berada. Wa atbi sayyi'atal hasanah. Nabi mengajarkan di dalam kehidupan kita selama di dunia ini, apabila kita melakukan satu pelanggaran yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi, ikutilah kebaikan-kebaikan. Misalnya kita bersalah, kita sadar, kita bermaksiat, maka Nabi mengajarkan untuk kita bisa melakukan kebaikan. Apa? Kebaikan itu akan menghapus dosa kita. Dengan apa kebaikan yang dimasukkan oleh Nabi, saudara? Ya, salah satunya kalau kita kena bermaksiat, disuruh memperbanyak istighfar dan permohonan ampun. Itu namanya kita mengikuti ya pelanggaran, diikuti dengan kebaikan. Ini sudah. Jadi dengan istighfar, dengan membaca tasbih, dengan membaca tahlil, membaca tahmid, segala apapun yang disukai dan yang diperintah oleh Nabi kita lakukan, maka perbuatan itu adalah menghapus seluruh dosa. Ittaqillah haitsuma kunta. Dan kita saudara-saudara harus merasa diri kita ya bahwa kita diawasi nih oleh Allah di mana saja. Allah lihat, Allah mengawasi segala tiap pekerjaan kita, saudara, diawasi oleh Allah. Nah, kalau sudah kita merasa bahwa kita Allah memperhatikan kita, Allah ya melihat kita, insya Allah kita akan dapat menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu cuma dua, saudara. Kalau ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, insya Allah di akhirat pun nanti kita akan mendapat kebahagiaan. Nah, seluruh orang ini, kalau anak kita tadi, keluarga kita sudah kita sampaikan, mereka ikut apa yang kita inginkan, apa yang kita ajarkan, nanti kita akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini surga. Saya tidak bisa menjelaskan yang jelas-jelasnya. Ala kulli hal kita imanilah, sudah ada surga, ada neraka ya yang diciptakan oleh Allah. Ini harus kita imani saja. Jangan kita bayang-bayangan kayak apa yang jelas. Surga ini nikmat kayak orang kaya. Ya, orang kaya duitnya banyak, rumahnya cakep, ada tamannya, ada air mancurnya. Wah, enak sekali sudah, tajrimin tahtihal anhar, sungai-sungai mengalir, saudara. Hah? Kita memandangnya, ada situ ada bidadari itu. Makanya Allah menyampaikan kepada Nabi, ya untuk diingatkan kepada kita, apa ayatnya, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Tuh. Kata Allah, diperintahkan Nabi Muhammad kasih tahu umat manusia, berikan keterangan kegembiraan buat orang yang beriman, orang yang percaya sama Allah dan dia beramal soleh, dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan nanti di surga itu orang yang ada di dalamnya akan diberikan rezeki oleh Allah. Tapi Allah yang paling indah nih, paling enak saudara, kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah. Setiap orang diberikan wanita-wanita cantik, Andri. Tuh. Dor. Ya. Jakarta. Wanita cantik. Ini yang bilang Allah kok, kasih tahu. Ya. Makanya biarlah ngantuk-ngantuk dikit, capek-capek dikit, kita lagi di dunia berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Allah udah bilang, hai Muhammad, kasih tahu umat manusia yang beramal soleh, yang beriman, saudara, dan dia nanti di sana indah, ada rumah, ada rezeki, saudara, semua diberikan istri. Ayo dek, jangan khawatir. Walaupun kita punya istri satu, besok bisa banyak, saudara. Nah, perempuan banyak banget tuh, jadi ya bidadari kayak apa, saudara. Nah kalau orang itu masuk neraka nggak dapat lagi, saudara. Ini harus masuk surga. Karena wabasyiril ladzina amanu, beri kegembiraan, kasih tahu. Tuh. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beramal saleh, annalahum jannat. Sesungguhnya mereka itu ya akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, betapa indahnya, saudara. Kayak kita tidak tahu terkenang lagi apa nggak di dunia. Sekarang kita capek bangun subuh, ya, dingin, saudara. Badan remek sakit. Tapi kita usahakan berangkat kita ke masjid, berangkat sholat berjamaah. Ya insya Allah kekurangan di dalam ibadah kita, yakin kita ada kekurangannya. Ya, kita sholat ini, saudara, kehusuan kita aja nggak 100%. Ya, coba bayangin, kita bayangin sekarang diri kita. Allahu Akbar, ingat sama Allah. Ya, kita baca yang sunnah kah, yang wajib kah? Setelah selesai kita baca Fatihah, kita mendengarkan baca surahnya imam, pikiran kita kemana tahu? Nih kayak pepen ini, ya, di sebagai rumah tangga, masjid dulu yakin, air nggak ada, mesin mati, lagi sembahyang inget ya, aduh siapa yang gue suruh? Iya kan? Gitu, air nggak ada, inget tuh. Yang tidak berguna. Dari mana itu bisikan-bisikan setan? Setan mengusik kita supaya kita selalu lupa kepada Allah. Ya, di luar sholat nggak teringat, makan, nggak teringat minum. Ya, tapi dalam sholat, masya Allah, terus setan bisikan. Nah ini, makanya oleh karenanya itu kita diajarkan oleh Nabi dan para ulama, kalau melakukan sholat berjamaah nih harus rapat loh. Makanya kita jangan selalu imam ngomong mulu, rapetin. Kita belajar 2-3 kali kalau kita sholat berjamaah. Itu upayakan pundak kita rapat. Untuk apa?
agar terikat dalam satu kesatuan. Jadi sholat jamaah ini membawa ikatan, ya, satu hati, satu arah. Tuh, apa hikmahnya? Kalau Nabi ajarkan rapat ini, umpama di barisan ini ada 15 atau 20 orang, ya, 20 orang yang 19 pikirannya kemana tahu. Tapi ada satu yang di barisan 20 orang ini konsentrasinya mantep, ingatan dia kepada Allah mantep. Maka yang 19 itu termasuk khusyuk dengan sebab satu orang. Kenapa sebabnya kok begitu? Karena tadi rapatnya, nempelnya pundak satu dengan yang lain. Itu hikmah daripada jamaah. Tuh, saudara. Nah, ini kita masih belum banyak melaksanakan. Makanya untuk menjadikan barisan itu rapat, saudara, ya, ada sunnah-sunnahnya diajarkan oleh Nabi supaya nggak gelisah dalam barisan itu. Disunnah pakai minyak wangi supaya baunya enak. Nah, kalau sekarang kita sholat, baju kita udah 3 hari kita pakai kemana-mana keringetan, anggaplah sekarang ojek dah, ya, panas pakai jaket, terus buat sholat baunya tengik, saudara, itu akan tidak menjadikan Aji ya, sing nikmatnya sebenarnya nggak boleh saya bangunin. Ngimpi bagus, maaf ya, orang ngantuk saya bangunin padahal lagi nikmat banget. Udah makan kue belum? Ya itulah, perut kenyang kita ngantuk sudah. Jadi kalau begitu subuh besok jangan ada makanan lagi nih supaya ngantuk. Bercanda. Jadi kembali saudara, tadi ngomong apa ya? Hah? Ya, makanya imam diajarkan oleh Nabi itu suruh rapetin. Nah, kalau sekarang WHO, ya, dengan sebab virus kita dilarang rapat-rapat, saudara, itu mah dilarang rapat-rapat kalau di mall, di Ancol, di tempat rekreasi. Tapi kalau waktu sholat jangan, ya, gitu. Kenapa ditakutin? Kalau rapat-rapat kena penyakit. Penyakit mana? Virus. Emang pada tahu semua? Patolog datang kemari bawa virus? Nggak tahu. Saya ngomong juga saya nggak tahu. Gitu, saudara. Kalau udah waktunya kena ya kena, gitu. Nah, ini cocoknya saya kalau mau renggang-renggang tuh di pasar, di mall, ya, di tempat rekreasi, di Ancol, itu tempat-tempat maksiat. Kalau tempat ibadah jangan jauh-jauh, saudara. Nah, kecuali rapat begini. Nah, saya bicara begini bukan tidak senang apa yang diperintahkan oleh kesehatan, enggak, ya. Jadi waktu ibadah tetap ibadah, ya. Mudah-mudahan saudara Masjid Nurul Yakin ini yang selalu berusaha untuk mendapatkan sunnah Rasul dalam ibadahnya, dalam sholatnya, dan yang lain-lainnya, insya Allah menjadi saksi nanti kita, ya. Nah, sekarang masjid mulai dibenahi dan insya Allah masjid ini dengan ketuanya Pak Haji Khalid dengan yang lain-lain, kita ingin nanti membuat koperasi, ya, nanti sebagian kecil kita tentang menggunakan air minum nih, supaya air minum nanti kita upayakan bantu jualin orang-orang yang punya perusahaan, orang Islam. Ya, saya belum tahu apa berapa macam air tersebut. Nanti kita kalau Pak Tulo pengen ada apa-apa tinggal beli di sini. Ya, kita siapkan nanti semua. Pengen begitu. Dengan harga kita cari, ya, kalau bisa bersaing, ya, di bawah
ecer-eceran. Kalau orang di toko misalnya 24, nah kita jual 23 lah gitu. Tapi biar ada untungnya juga saudara. Nah untuk kepentingan masjid juga. Ini didoakan semua. Insya Allah nanti akan dimodalin oleh Pak Haji Kholik ya. Dan nanti pun akan kita rencanakan bangunan. Memang tidak cukup seperti balik tangan. Kita pengen juga ada tempat wudhu di atas. Untuk wanita-wanita. Nanti kalau ada rame-rame dia bisa di atas. Begitu. Jadi kita benahi ini masjid biar semua. Saya memang bilang kalau masjid cepat rapi, saya nggak suka. Berarti kita berhenti berjuang. Dan masa mendatang orang-orang masih ada yang mau nyumbang gitu. Jadi kalau kita berhenti ini bangunan masjid, maka berhentilah orang nyumbang, gitu nggak? Makanya jangan berhenti terus saja. Di depan masjid ini juga akan dibangun nanti, ya. Ya inilah harapan kita, doa-doa kita. Sebab kata Nabi, man bana masjidan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, dia akan dibangunkan di surga rumah. Nah ini saudara, tadi bidadarinya udah ada, wanita cantik udah ada, patullah. Mudah-mudahan ente sama saya juga bisa Allah masukkan ke surga. Semua nih Haji Kholik juga gitu. Ya, Ayudi juga begitu. Semua Mardan, ya. Biar ngantuk-ngantuk juga kalau masuk di surga, siapa tahu nikmat, ya. Inilah harapan kita. Ayo kita tutup untuk melakukan sholat. Sudah masuk Israf, ya. Hah? Kan di sana ada air. Di situ ada air. Jangan alasan aja. Ya udah terserah aja. Mau sholat boleh. Ya. Ya enggak sholat juga terserah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita tutup dengan suratul Fatihah. Pertama kita minta buat orang tua kita nih, saudara kita, pemilik kita, seperti orang tuanya Ayudi, ya, yang sudah meninggal dunia, orang tua saya, orang tua Fatullah Haji Nazali, Bapak ente lo anak kenal lo, ya, sebab waktu ente lahir anak tahu, soalnya tua anak-anak, Walid, ente umur udah 50 lo ya, 60, oh iya. Karena itu kita minta nih, kita doain di sini orang lama Haji Jani, Haji Jaimin, Haji Nama, Haji Wugono, Haji Mawardi, Bang Kanik, Haji Kitab, Watami, Haji Maisin, tuh Haji Jiram, semua dulu kemari masjidnya musola. Belum ada musola di sana sini kecuali di sini saudara. Nah kita doain. Mudah-mudahan mereka dulu beramal di sini. Allah berikan tempat sebaik-baiknya. Dan kita ini meneruskan. Dan mudah-mudahan kalau kita meninggal nanti anak kita terusin. Selama ada di dunia ini. Inilah harapan-harapan kita. Jangan kita bosan. Jangan kita sayang. Jangan kita medit ngedoain orang yang sudah meninggal dunia. Banyak lagi ini. Bang Beto. Bapaknya Parta tuh. Ya. Si Tupon. Bang Dila. Ya saudara nggak kenal Bang Dila, Wanawi, Bang Saili. Nah ini semua saudara, tetangga-tetangga kita semua kita doain. Ya, si Nanang yang biasa ke masjid, ini sudah tiada semua. Ya, hah? Sebi, oh ini Mail Salim, ini anaknya ada alhamdulillah pengganti saudara. Jadi kita harap begitu, insya Allah anak-anaknya yang biasa di masjid sini kita doakan bersama-sama mereka akan diterima dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita minta supaya Allah bukakan hati hakim-hakim ya. Yang mana permasalahan kita sekarang banyak orang yang jiwa munafik. Banyak orang membenci dengan perjuangan Islam. Dengan adanya penyampaian pencegahan kemungkaran. Ya, diperintah kebaikan. Ya, seperti Habib Rizik yang berjuang sekarang, ya, masih ada ditahan. Kita doakan mereka, beliau supaya berikan kesabaran, panjang umur,
Satu saat Allah keluarkan dari persoalan itu, bisa berjuang lagi. Tugas kita ini, Habib Rizik tugasnya seluruh alam. Kalau kita baru nyampe di rumah kita, kalau kita baru bisa di masjid, Habib Rizik di mana-mana, pengikutnya begitu besar. Orang banyak tidak senang. Kenapa? Karena banyak orang yang nipu, mengerjakan yang haram, perzinahan, ya, pemerkosaan, pembunuhan. Rizik tugasnya menyampaikan hak dan yang batil. Jadi para pejabat yang masih ada, ya, yang suka nyolong, suka korupsi, dia nggak mau disampaikan begitu. Maka inilah saudara-saudara, mudah-mudahan Habib Rizik ini diberikan kekuatan zahir dan batin. Para pembantu-pembantunya pun diberikan kekuatan. Dan orang-orang yang zalim, mudah-mudahan dijadikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa kembali beriman, ketakwaan, rasa mahabbah, rasa cinta sesama muslim, sesama beriman. Insya Allah dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sya'nik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan keagungan dan kemuliaan suratul Fatihah, kumohon dengan rahmat-Mu ya Allah di pagi hari ini, pagi yang penuh dengan nikmat-Mu ya Allah. Di pagi hari ini yang Kau berikan kesempatan hidup kami ya Allah. Jadikanlah semua duduk kami, obrolan kami, perkataan kami, jadikan ibadah rasa cinta pada Engkau dan Rasul Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, namun masih banyak pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup kami ini. Sejak akil balik sampai hari ini, kami sadar ya Allah, tidak ada tempat kami mohon, tidak ada tempat kami meminta kecuali kepadamu. Ampunilah, maafkanlah, hapuslah seluruh dosa pelanggaran yang kami lakukan ya Allah. Tidak lupa pula hapuslah, maafkanlah ya Allah kedua orang tua kami. Mungkin masa hidupnya lalai, tidak banyak melakukan ibadah ya Allah kepadamu ya Allah. Dan ibu kami, ibu bapak mertua kami, seluruh keturunan kami, dan orang-orang yang pernah melakukan ibadah di masjid ini masa lalu ya Allah. Mereka sudah tak akan dapat kembali ke alam dunia ini, kecuali kami yang hidup Kau berikan kesempatan. Kumohonkan dengan rahmat-Mu ya Allah, agar mereka selamat dari siksa kuburnya, mereka selamat dari api nerakanya. Ya Allah, kumpulkan mereka ya Allah, arwah mereka bersama arwah para anbiya dan para syuhada. Kumpulkanlah mereka di surga-Mu ya Allah. Begitu pula kami yang hidup ini, jikalau Engkau akan akhirkan hidup kami ya Allah, jadikanlah mati kami dalam husnul khatimah, membawa iman, mendapat ampunan dari Engkau, selalu mendapat rahmat dari Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami semua yang ada di masjid ini akan keluar dari tempat ini ya Allah, akan mencari rahmat-Mu, mencari nikmat-Mu ya Allah, yang Kau perintahkan bagaimana firman Engkau, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Aku akan mencari nikmat Engkau ya Allah. Dan Engkau merintahkan pula wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan urusan dunia. Kami keluar dari sini akan bekerja mencari rezeki dari Engkau ya Allah. Kami sadar, kami tahu bahwa rezeki Engkau telah persiapkan buat kami, tapi kami harus usaha ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, untuk kami berikan kepada anak-anak kami ya Allah.
Jikalau rezeki yang pernah ku dapati masa lalu bercampur dengan yang haram, ku mohon dengan rahmat-Mu halalkan itu semua ya Allah. Kami takut atas pertanyaan Engkau ya Allah ya Rahman, Kau maha kasih maha sayang. Sifat berikan kepada kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, sisa umur yang Kau berikan pagi hari ini jadikanlah kami hidup berbahagia, bisa beribadah, bisa menjauhkan larangan-Mu ya Allah, bisa bergaul dengan baik ya Allah, bisa mengharap mengerjakan yang baik ya Allah. Masukkanlah kami ke surga-Mu nanti, haramkan jasad kami, keluarga kami daripada api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa ini saya mau ke dokter nanti. Ini saya punya pita suara. Nah, kata dokter Pak Didi, coba usahakan ke dokter spesialis THT. Ya. Nggak mungkin nggak Singapura atau ke Malaysia, saya nggak tahu. Mungkin yang paling dekat Gandaria atau Cipete nanti. Ya. Doain aja, saya nggak minta biaya enggak. Kalau ada yang ngasih nggak apa-apa juga.